Yo, halo guys, balik lagi sama gue Richard Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada hari ini, wah selamat nih ya teman-teman yang mungkin semalam sudah serok-serok ya. Jadi bakal bahas untuk Bitcoin, BNB dan Ethereum. Jadi kita bahas dulu, kemarin ini saya ada upload ya teman-teman ya. Ini saya ada upload potensi Bitcoin membentuk pola ini ya. Jadi yang belum disimak bisa silahkan ditonton ya, dan video beberapa sebelumnya juga sudah saya bahas ya. Dan di sini kemarin ya teman-teman ya, di sini itu dia membentuk indikasi pola head and shoulder untuk si Bitcoin. Nah, kita lihat dan dia sesuai target kita ya teman-teman ya. Ini left shoulder 1. Ya, ini saya besarin aja deh ya supaya lebih jelas. Ini pakai time frame 4 jamnya. Ya, ini left shoulder 1, kemudian ini bagian headnya, dan dia ternyata benar ya, koreksi ke bagian neckline-nya atau bagian sini yang saya garisin warna biru ini nih. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi di area sini sekitar area sini akhirnya dia mengalami pemantulan, koreksi lagi dan akhirnya mantul ya teman-teman ya. Dan kita lihat dari stokastiknya juga sudah masuk area oversold teman-teman ya. Jadi memang indikasinya dia kalau misalkan mengalami kenaikan itu kisaran berapa? Ya kisaran pasti kurang lebih ke area seperti yang berada di left shouldernya untuk membentuk right shoulder teman-teman ya. Itu kisaran berapa untuk rupiahnya ya? Di sini saya tandain pakai rectangle aja. Di sini ya teman-teman ya. Nah, ya kurang lebih itu kisarannya sekitaran 706 juta sampai 709 atau 708 juta lah, kisaran-kisaran itu teman-teman ya untuk versi rupiahnya. Oke, untuk target dari kenaikannya si Bitcoin sendiri gitu ya teman-teman, targetnya sekitar itu ya, sekitar 705 lah, 705 sampai 709 juta kurang lebih sekitar itu untuk target kenaikan dari si Bitcoin ya teman-teman. Ketika dia ini udah saya tandain panah ya teman-teman, ketika dia mampu ke arah sana ya teman-teman, sekitar arah sana ini turun dikit ya, tadi kan 705-an saya bilang ya teman-teman ya. Nah ya, OTW masuk area sini teman-teman ya. Nah, kalau memang ini mantok di area sini, dia OTW kemana? Lanjut untuk koreksi teman-teman. Nah, seperti ini untuk meneruskan pattern dari head and shoulder ini teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Patternnya teman-teman udah naik ke arah sini, kemudian koreksi ya. Nah, habis itu setelah koreksi ya teman-teman, lanjut di area sini. Untuk area bawahnya lagi itu di sekitar berapa nih, area warna biru ini yang saya warnain teman-teman. Itu kisaran berapa? Kisaran 668 juta sampai kisaran 680 juta. Kisaran itu teman-teman ya untuk si Bitcoin. Nah, kita bisa lihat beberapa tahanannya si Bitcoin, ada area 1, 2 dan 3-nya. Itu area kedua itu kisaran berapa? Kisaran 640 juta sampai kisaran 650 jutaan. Dan area ketiga ini yang menjadi tahan si Bitcoin juga teman-teman, kita bisa perhatikan ya. Itu kisaran 610 sampai 620 jutaan lah kisaran itu teman-teman. Jadi itu untuk kisaran Bitcoin sebelum dia bisa OTW lanjut koreksi ya ke bagian neckline ini yang warna biru. Kemudian lanjut lagi kemana? Kisaran berapa? Kisaran ke area 1 ini. Itu adalah potensi terdekat untuk si Bitcoin. Itu kisarannya tadi udah saya sebutkan, karena memang di sini ya nanti dia juga bakal bertemu dengan MA 100 atau garis warna ungu ini teman-teman ya. Jadi memang untuk area angka zona 1 ini ya teman-teman, itu adalah area penting juga sebelum dia bisa mengalami pemantulan. Jadi ada beberapa skenario teman-teman ya untuk jangka pendeknya ya. Ini ada kemarin saya bahas juga sekitar 740 jutaan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, ketika ya ini untuk melanjutkan pola atau pattern dari head and shoulder ini ya, dia kan polanya tadi udah saya sebutkan ya, dia nih naik dulu kemudian koreksi ya teman-teman. Atau jika Bitcoin kuat mantul ngelewatin area warna biru ini ya teman-teman ya, dia OTW kemana? Ke resist sebelumnya, yaitu sekitaran 720 jutaan ya teman-teman ya. Ini saya tandain dulu untuk zona areanya, yang sebelumnya menjadi bagian headnya dari pola head and shoulder ini ya teman-teman ya. Nah, ketika dia kuat nembus lagi, itu area berapa yang dituju? Sekitar OTW arah 740 jutaan ya teman-teman. Jadi itu ada beberapa skenario ya untuk ngebreak dari pattern head and shoulder ini. Tapi ya jika dia tidak kuat tembus dari area warna biru ini teman-teman ya pasti dia melanjutkan penurunan. Setelah masuk area biru ini itu harus berhati-hati teman-teman, harus berhati-hati ya. Jadi kalau memang nggak kuat tembus dari area biru ini ya short ya, OTW koreksi gitu teman-teman. Itulah yang harus diperhatikan, koreksinya ke berapa ya. Lanjut koreksi terdekat pasti di area neckline ini, garis warna biru ini
ya kisarannya 694 jutaan, sekitar itulah 694 sampai 698 jutaan ya. Ketika dia memang breakdown kembali ya pasti OTW ke zona biru ya, area satu ini teman-teman yang sudah saya infokan tadi ya teman-teman. Ini adalah info Bitcoin versi rupiahnya. Lalu ini versi dolar teman-teman. Nah ya, memang untuk Bitcoin per USDT ini agak berbeda ya kalau memang kita bandingkan ya teman-teman dengan Bitcoin per IDR dari Indodax ya teman-teman. Ini kan ambilnya dari TradingView ya, kemudian ini ambilnya dari Binance punya teman-teman ya. Jadi memang dia ini sudah breakdown dari neckline-nya dia nih, lebih tebal gini ya teman-teman ya. Dia sudah breakdown dan dia mantul dari MA50-nya. Ya, kalau memang kita perhatikan ini MA50 juga salah satu indikator penting. Kenapa ya? Kita bisa tandain di sini. Ya di sini teman-teman ya. Ini mantul teman-teman. Ini dia retest ke MA50 akhirnya mantul. Terus koreksi kembali, mantul lagi di MA50-nya. Nah, ini dua kali pemantulan MA50 time frame 4 jam Bitcoin. Jadi memang di sini ya juga area penting. Satu, dan garis yang ini teman-teman, neckline-nya dari pola head and shoulder ini. Ya, semoga dia kuat naik ke arah berapa? Pasti membentuk untuk right shoulder-nya. Ya, seperti di bagian left shoulder. Itu kisaran berapa ya? Kisarannya 49.370 dolar sampai kisaran 49.700-an dolar. Kisaran itu arah kenaikan dari si Bitcoin jika mampu. Ya, teman-teman ya. Ketika dia nggak mampu tembus dari area tadi ya teman-teman ya, itu kan menjadi resist juga ya dari pattern head and shoulder ini. Ketika dia tidak mampu tembus dari area itu, OTW koreksi kemana? Koreksi ke area neckline-nya lagi ya, itu kisaran 48.000 dolar lagi ya teman-teman. Dan jika dia sudah koreksi kembali teman-teman ya, ini saya tandain panah aja deh biar kalian nggak bingung ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini saya tandain panah ya teman-teman. Ini adalah area kenaikannya ya, yang tadi sudah saya sebutin areanya itu kisarannya ya teman-teman, kisaran 49.300 lah, 49.300 sampai kisaran 49.700-an dolar ya. Ketika dia tidak mampu ya teman-teman ngebreak area itu, dia bakalan lanjut koreksi teman-teman. Koreksi kemana? Ya pasti ke neckline-nya dia ini yang saya tandain warna putih ini, kisaran 48.000 dolar. Udah saya tandain panah ya. Ketika dia lanjut breakdown lagi, masuk ke area berapa teman-teman? Ya pasti OTW ke sekitaran sini teman-teman. Nah, kisaran zona ini itu kisarannya sekitaran 46.400 dolaran lah, sekitar itu teman-teman. Ya, untuk area atau target penurunan selanjutnya. Tapi kalau misalkan skenario-nya berbeda, dia kuat tembus dari area right shoulder-nya dari pattern head and shoulder ini, ya dia pasti menuju ke bagian head-nya sebelumnya, itu kisaran 50.000 dolaran. Ya teman-teman, jika dia mampu lebih tembus lagi, OTW ke sekitaran berapa ya? OTW ke sekitaran 52.000 sampai 52.500 dolar untuk si Bitcoin. Ya, jadi itu adalah beberapa skenario yang sudah saya infokan ke kalian teman-teman ya. Dan juga jika dia memang nggak kuat ya teman-teman ke ngebreak dari pattern ini, ya pasti OTW koreksi. Dan seperti yang saya infokan, kalau memang terjadi dan terbentuk dari pola head and shoulder ini, ya mendukung untuk ABC correctionnya gitu ya, ke arah wave A dulu, kemudian ke wave B dan wave C ya. Ini kisaran-kisarannya saja ya teman-teman ya. Dan kita lihat dari Bitcoin Dominance juga dia mengalami penurunan ya teman-teman sekarang. Posisi sekarang loh teman-teman ya. Ini sekarang lagi mengalami penurunan ya dari Bitcoin Dominance. Dan dari price action atau candlenya si Bitcoin hijau malah ya teman-teman. Jadi ini bisa memberikan ruang lebih ya teman-teman untuk altcoin ya. Kemudian kita mau bahas untuk BNB teman-teman ya. Kita bahas untuk BNB. Ya, BNB sudah retest ya teman-teman ya. Seperti yang saya infokan, beberapa indikator bawahnya ini bisa menjadi area antri kalian ya teman-teman ya. Itu EMA21 dan 34-nya sudah di retest, akhirnya dia mantul. Ya, tadi itu kisaran 6.790.000-an di EMA21 dan di EMA34 itu kisaran 6.600.000-an, sekitar itu teman-teman. Jadi yang sudah jaring ini ya selamat sekali lagi ya, sudah profit ya teman-teman, sesuai skenario gitu teman-teman ya. Karena memang saya sudah infokan ya, setinggi-tingginya price action si BNB atau beberapa koin lain ya, meninggalkan 3 indikator terdekat ini ya, EMA21, 34 dan MA50, dia kemungkinan besar meretest di antara 3 indikator ini untuk bisa mengalami pemantulan dan terbang lebih tinggi lagi ya teman-teman ya. Jadi itu kita bisa lihat nih, ini udah menjauhi akhirnya retest ya teman-teman, menjauhi retest
Ini menjauhi retest kembali, akhirnya OTW ya. Semoga untuk si BNB ini kuat menuju sekitaran 7,4 sampai 7,5 juta seperti target yang sudah saya infokan beberapa saat yang lalu ya teman-teman ya. Semoga BNB kuat ya dan didukung sama Bitcoin juga ya teman-teman. Sebelum ya, ingat ini disclaimer ya teman-teman, sebelum Bitcoin mengalami koreksi kembali. Oke, jadi itu support terdekatnya udah saya infokan ya untuk BNB. Kemudian kita bahas untuk ETH juga ya teman-teman ya. Oke, jadi ETH juga meretest nih ya kan. Nah ya teman-teman, dan dia lebih dalam lagi, retestnya sampai MA100 ini time frame 4 jam tuh. Itu kisaran 45.700.000-an. Jadi yang udah jaring area situ ya sekali lagi udah selamat lah teman-teman ya, udah profit pasti ya teman-teman ya. Nah cuman memang pergerakan dari BNB sama ETH itu masih cenderung lebih bagus BNB ya teman-teman ya. Kita bisa lihat sekarang ini lagi meretest untuk EMA 21 dan 34 ini area sini ya, sekitaran 46.600-an sampai kisaran 47 juta lah teman-teman ya untuk si pergerakan ETH. Ketika dia sudah mampu ya teman-teman melewati dua indikator ini yang garis warna biru dan merah ini, dia bakal OTW kemana? Ya pasti OTW ke area resist sebelumnya yang terakhir kali dia hit teman-teman ya, area sini ya teman-teman. Kalau memang saya tandain biru ini kisarannya kisaran sini lah teman-teman ya. Itu kisaran 47.900.000-an sampai 48.500.000-an lah kisaran itu. Ketika dia mampu ngebreak teman-teman ya, melewati area yang sebelumnya dia sudah gapai ya, ketika dia mampu break area ini, dia OTW ke sekitaran target yang kemarin kita udah infokan atau beberapa hari lalu sudah saya infokan juga ya. Ketika si ETH ini mampu ngebreak area 47 juta yang sebelumnya itu kuat banget ya teman-teman, di situ benar-benar ketahan gitu ya teman-teman, itu besar kemungkinan OTW ke arah 49 juta sampai sekitar 50 juta rupiah, dan itu semoga tergapai teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk pergerakan ETH dan BNB ya teman-teman. Bitcoinnya juga udah saya infokan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan itu aja teman-teman. Oh iya, saya mau bahas ini ya teman-teman ya. Saya ngebahas COTI ya. Kemarin itu saya udah upload ya teman-teman ya, malam, potensi Zilliqa dan COTI jangka pendeknya, dan itu membuat pattern rising wedge teman-teman ya. Jadi sudah saya infokan, ini suruh untuk kalian berhati-hati ya teman-teman. Dia kemungkinan ini ketika tidak mampu teman-teman ya, ketika tidak mampu untuk bertahan dari tren support yang dari pattern rising wedge ini, dia bakalan berpotensi store ke beberapa indikator bawah dalam-dalamnya itu menyentuh sekitar MA50-nya untuk berjaga-jaga ya teman-teman. Dan dia ternyata benar aja, dia ini memantul dan retest di antara sekitar MA34 ya, pullback dan akhirnya sideways sedikit dan sekarang memantul kembali ya dari MA34 ya teman-teman ya. Dan sekarang ini lagi retest untuk EMA 21-nya ya. Jadi memang kemarin sudah saya untuk infokan untuk berhati-hati ya, apalagi yang mau beli-beli COTI ya mungkin bisa sabar ya teman-teman di beberapa indikator bawah ini, EMA 21, 34 dan 50-nya. Itu ada 3 indikator terdekat yang bisa menjadi area support, dan ternyata syukurlah memantul di area sekitar EMA 34 ini. Ya teman-teman, memang target penurunannya ini sampai MA 50 nih teman-teman di sini ya. Sesuai video kemarin nih ya, MA 50 nih ya teman-teman ya untuk target penurunannya. Nah, ini saya cepetin dulu. Nah, ini kan dari target penurunan ya teman-teman ya. Nah, tuh ya. Kurang lebih itu kan menyentuh dari garis warna hijau ini video saya kemarin itu MA 50 teman-teman ya. Dan akhirnya di sini juga belum sampai MA 50 sudah memantul ya. Karena kenapa? Seperti yang saya infokan juga di video kemarin, itu ada beberapa support juga. Dan di dekat-dekat area EMA 34 ini memang ya itu ada retracement juga nih. Kemarin saya infokan teman-teman ya. Jadi memang besar indikasi semoga bisa memantul di beberapa indikator ini, dan ternyata memantul di EMA 34-nya. Ya, semoga dia kuat untuk mengalami kenaikan lagi. Ke arah mana terdekat ya teman-teman yang nanya ini. Ya kan biasa yang nanya ini tuh terdekatnya di area mana, pasti kisaran-kisaran ini teman-teman. Itu kisaran 4.550 sampai 4.800-an untuk si COTI jangka pendek. Ya, semoga didukung sama Bitcoinnya juga ya teman-teman. Jadi itu info sekilas untuk beberapa koin untuk hari ini teman-teman ya. Nanti saya semoga masih sempat juga untuk update hari ini beberapa video yang lainnya. Itu aja teman-teman, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.